Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para pejuang skripsi? Masih tetap semangat ya? Pada kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang sering sekali muncul dari para mahasiswa S1 tentang bagaimana cara mengenali dan merumuskan masalah penelitian kualitatif khususnya. Nah, mari kita mulai eh, pembicaraan kita tentang hal ini. Kita perlu mengingat bahwa meneliti itu adalah kegiatan mencari jawaban untuk memecahkan masalah. Nah, menurut Pak Dede tahun 2018, untuk memecahkan masalah itu seseorang harus tahu tentang masalahnya. Bagaimana kita akan memecahkan masalah kalau kita sendiri tidak tahu masalahnya apa? Jangan-jangan yang dipecahkan malah hal yang lain ya kan? Nah, eh, dalam penelitian, dalam konteks ini ya, kita bicara tentang kualitatif. Mengapa dalam penelitian itu harus ada rumusan masalah? Mengapa harus ada masalah? Nah ini kita jawab, kita cari jawaban yang paling mudah difahami. Bahwa rumusan masalah penelitian itu upaya seorang peneliti untuk memperkenalkan pentingnya topik dalam proposal penelitian. Yang kedua, untuk menempatkan masalah dalam konteks yang sesuai. Ingat, kualitatif itu adalah penelitian yang syarat dengan konteks. Dia agak sulit untuk digeneralisasikan, tetapi dia bisa diterapkan untuk konteks-konteks yang sejenis. Yang ketiga, bahwa rumusan masalah penelitian berguna sebagai pedoman bagi peneliti, sebagai kerangka kerja untuk mengambil data, menganalisis data, dan juga bagaimana kita akan melaporkan data hasil penelitian. Itu ya, adik-adik. Selanjutnya, yang sering bingung nih, bagaimana kita tahu bahwa hal-hal yang ada di depan kita itu merupakan masalah penelitian? Bagaimana caranya? Gampang sebenarnya. Masalah itu adalah masalah kan. Masalah itu yang menunjukkan rasa ingin segera diselesaikan. Untuk mengetahui apakah itu masalah atau bukan, lihat saja. Tandanya masalah itu adalah jika ada kesenjangan antara teori dengan kenyataan, antara harapan dengan kenyataan, antara apa yang diinginkan dengan yang kenyataan, itu adalah kesenjangan. Atau kalau dalam istilah ekonomi apa ya, kelangkaan kali ya. Nah, kesenjangan itulah yang perlu kita kejar, kita gali, kita pahami sebagai fokus kita dalam menentukan masalah penelitian. Lalu bagaimana seorang peneliti bisa melihat kesenjangan dalam sebuah fenomena? Nah, supaya Anda bisa mudah mengenal fenomenanya, pertama Anda harus memiliki ketertarikan terhadap suatu topik. Jadi Anda meneliti itu sesuatu yang Anda tertarik, jangan yang yang tidak tertarik Anda teliti, nggak akan nyampe, apalagi kualitatif. Pertama, Anda harus punya ketertarikan terhadap suatu topik. Dan Anda harus betul-betul berpikir tentang topik itu dengan lebih intens. Dipikir dong supaya si topik itu bisa lebih Anda kenali dan pahami. Kemudian, Anda harus memahami betul bagaimana kondisi ideal dari topik yang sedang Anda pikirkan. Lalu coba Anda lihat lebih dalam tentang topik yang Anda tertarik untuk memikirkannya. Perhatikan, apakah fakta di lapangan sama dengan kondisi ideal? Nah, itu tugas Anda sebagai seorang calon peneliti. Bagaimana caranya selanjutnya gimana nih? Tetap masih bingung, saya nggak ngerti nih dengan penjelasan itu. Kenapa harus tertarik dengan topik? Kenapa harus memahami? Lah gimana caranya memahami? Bagaimana caranya melihat, kesenjangan antara kondisi ideal dengan kenyataan? Nah, kita mulai dari sini, pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Pertama, kalau Anda misalnya tertarik dengan topik masalah pembelajaran di kelas, topiknya pembelajaran di kelas. Maka ayo baca teori-teori tentang pembelajaran. Jangan membaca tentang PPDB kalau Anda ingin mendalami tentang pembelajaran. Bisa jadi kalau itu kan terlalu luas ya. Kalau Anda mau menulis tentang, pembelajaran di kelas bagi seorang mahasiswa S1 kependidikan, baca terus tentang teori itu. Baca hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian yang Anda pilih. Baca berulang, pahami lalu rangkum. Ambil intinya.
Masih belum paham juga? Saya lihat ada beberapa yang sudah paham ya, sudah oke. Tapi bagi yang masih bingung juga, ini terlalu teoritis, Bu. Oke, ayo kita praktek. Kita coba akan praktek untuk mengenali masalah tentang pembelajaran abad 21. Nah, ini kan mungkin yang, sering Anda pikirkan ketika mendengar kata-kata pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 itu sudah sering digembar-gemborkan, identik dengan keterampilan abad 21 yang 4 ini. Nah, untuk membangun critical thinking, creativity, communication, collaboration di abad 21, nah saya membaca, bagaimana sih pembelajaran yang pas untuk mengajarkan keterampilan abad 21 itu? Nah, ini kondisi idealnya seperti ini. Menurut Frydenberg and Andon, saya juga nggak tahu ya bacanya Andon tahun 2011, dia mengatakan begini. Ini untuk pembelajaran ya. Pembelajaran abad 21 perlu mengembangkan keterampilan keterampilan siswa dalam mengadaptasi teknologi tinggi. Nah, karena teknologi tinggi itu bisa mendukung kreativitas, bisa mendukung terjadinya kolaborasi, bisa mendukung terjadinya keterampilan-keterampilan yang dituntut oleh abad 21. Itu menurut beberapa hasil penelitian. Katanya Frydenberg dan Andon itu dia katakan bahwa contohnya misalnya siswa itu harus sudah mampu mengembangkan blog, video, dan dokumen kolaboratif untuk mencatat pembelajaran mereka. Mereka juga harus mampu membagikan hasilnya kepada orang lain dalam pembelajaran online. Itu idealnya loh ya, dalam abad 21 pembelajaran tuh seperti itu. Lalu ada lagi real tahun 2000 dia melakukan penelitian dan menghasilkan sebuah pernyataan seperti ini. Pembelajaran abad 21 itu memerlukan guru yang terampil dalam bidang teknologi pendidikan. Selain harus menguasai bahan ajar sesuai dengan dasar keilmuannya. Jadi dalam konteks ini kalau pembelajaran IPS abad 21 ya selain gurunya harus paham tentang bahan ajar tentang IPS, dia juga harus mampu terampil dalam menerapkan teknologi pendidikan. Nah, kalau kita sebagai calon peneliti, misalnya melihat kondisi pembelajaran di salah satu SMPX di wilayah terpencil. Di sana ada fakta yang bisa dilihat oleh calon peneliti. Di SMPX, pembelajaran IPS masih berlangsung secara tradisional. Ini kan kontradiksi dengan kondisi ideal yang dikatakan oleh Frydenberg dan Adon juga oleh Real tahun 2000. Meskipun para guru berasal dari kota, pendidikannya baik, artinya dia mungkin terampil juga sih ya. Tetapi para guru tidak punya sarana prasarana untuk melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi tinggi. Karena itu di wilayah terpencil. Bisa jadi disebabkan oleh banyak faktor kenapa nggak punya sarpras. Bisa jadi mungkin karena tidak ada sarpras yang disediakan oleh pihak sekolah. Penghasilannya kurang misalnya. Lalu para siswa hanya belajar di kelas secara tradisional. Jangankan high technology based learning, buku saja kurang. Nah, itu misalkan hasil Anda, melakukan, prasurvei atau prapenelitian atau penelitian pendahuluan di SMPX di wilayah terpencil mengenai kondisi pembelajaran yang mereka alami. Kalau Anda bandingkan antara kondisi ideal yang tertulis menurut hasil penelitian tahun 2000 dan tahun 2011 dari dua peneliti ini dengan kondisi real yang ada di SMPX, apakah itu sebuah masalah? Mari kita lihat lagi ke atas. Ciri khas masalah itu kalau ada kesenjangan. Maka, kalau Anda sudah menemukan data ini, seperti ini, oh, antara kondisi ideal dengan kondisi nyata itu berbeda, maka itu adalah masalah. Itu adalah masalah. Kita baru menentukan bahwa itu adalah masalah. So what next? Setelah tahu itu adalah masalah, maka kita juga perlu, eee, sebelum ini sebenarnya Anda perlu meyakinkan bahwa masalah ini penting. Anda harus punya argumentasi yang jelas bahwa itu adalah masalah tentang pendidikan pada abad 21 yang belum memanfaatkan IT karena keterbatasan. Itu sebuah masalah. Anda harus meyakinkan kepada pembaca, meyakinkan kepada para pembimbing bahwa topik itu, masalah itu layak untuk diteliti. Nah, dari mana Anda bisa memberikan penjelasan, memberikan keyakinan, meyakinkan pembaca, meyakinkan pembimbing bahwa topik itu layak untuk diangkat, maka tunjukkanlah dengan bukti-bukti hasil penelitian yang lain.
Tunjukkan bahwa pentingnya mengangkat pembelajaran di SMPX sebagai sebuah studi adalah untuk apa, bla 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 bla. Anda cari bukti-bukti pendukung dari hasil-hasil penelitian orang lain. Mengapa Anda menganggap bahwa pembelajaran di abad 21 yang murni melakukan pelajaran tradisional, yang buku ajarnya kurang, yang gurunya juga nggak punya sarpras itu adalah sebuah masalah dan perlu diangkat? Silakan Anda cari sumbernya. Tunjukkan, ini loh ada bukti yang menunjukkan bahwa ini begini begini begini, tunjukkan. Jadi jangan mengatakan menurut saya, itu ndak boleh. Tunjukkan berdasarkan bukti-bukti bahwa masalah yang Anda angkat menjadi skripsi Anda itu penting untuk diteliti. Jadi di akhir, introduction Anda, di bawah itu jangan mengatakan, "Saya tertarik untuk melakukan penelitian ini." Nggak usah gitu, masalah tertarik itu kan Anda jelas-jelas sudah tertarik kalau Anda akan meneliti tentang suatu topik. Tapi jangan dikatakan begitu, mestinya sebaiknya Anda katakan, "Penelitian ini penting untuk dilakukan karena bla bla bla, bla bla bla." Nah, itu yang akan meyakinkan orang lain bahwa penelitian Anda itu penting. Setelah Anda bisa meyakinkan bahwa topik Anda itu penting untuk diangkat, kembali lagi ke contoh satu, lakukan identifikasi masalah. Ingat, identifikasi masalah itu Anda harus mengidentifikasi masalah yang seputar Anda tuliskan di introduction tadi, di pendahuluan, di hasil analisis tadi. Jangan mengidentifikasi masalah di luar hal yang sudah Anda tuliskan di bagian introduction, di bagian proses mengidentifikasi masalah. Dari pernyataan tadi, di sini tuliskan, di SMPX pembelajaran IPS masih berlangsung secara tradisional. Karena kita bicara tentang konteks abad 21, tentunya ini adalah sebuah masalah karena abad 21 itu menurut beberapa penelitian identik dengan penggunaan high text based learning. Nah, kemudian guru-guru berasal dari kota, pendidikannya juga bagus, tapi sarprasnya ndak ada, itu juga masalah. Lalu jadikanlah identifikasi masalah. Ketemulah ini kira-kira dari masalah tadi, di abad 21 proses pembelajaran IPS di SMPX masih menggunakan pola pembelajaran tradisional. Di SMPX kekurangan buku pelajaran IPS misalnya. Para guru di SMPX belum mengenal para siswa di SMPX belum mengenal IT. Para guru di SMPX tidak memiliki sarpras untuk melaksanakan high text based learning sebagaimana tuntunan kondisi ideal pembelajaran abad 21. Nah, setelah Anda sudah, punya identifikasi masalah, ingat masalah itu kalau ada kesenjangan dan kalau nggak ada kesenjangan ya bukan masalah. Nah, Anda harus yakinkan juga peneliti bahwa penelitian tentang ini belum diteliti gitu. Kalau sudah ada ya ngapain diteliti lagi. Kemudian what next? Pilih salah satu masalah yang Anda ingin fokus teliti. Jadi dari identifikasi itu Anda fokuskan, apa sih fokus masalah yang akan menjadi, bahan penelitian Anda. Misalnya dari contoh satu tadi Anda fokuskan tentang di abad 21 proses pembelajaran IPS di SMPX masih menggunakan pola pembelajaran tradisional. Ketika Anda sudah fokus ke satu masalah, maka yang Anda perlu lakukan selanjutnya adalah menyusun pertanyaan penelitian untuk menentukan tujuan penelitian. Mengapa itu penting? Karena tujuan penelitian itu akan mengarahkan kita untuk menentukan jenis metode penelitian apa yang bisa kita gunakan atau jenis penelitian apa yang cocok untuk menjawab tujuan untuk pertanyaan penelitian Anda, untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan penelitian Anda. Nah gitu, jadi bukan metode dulu lalu tujuan, tapi justru tentukan dulu tujuannya, maka dari tujuan itu Anda akan tahu metode penelitian apa yang cocok untuk Anda. Misalnya begini, dari kasus satu, kalau Anda punya pertanyaan penelitian seperti ini, bagaimana bagaimana makna pembelajaran IPS di SMPX dalam konteks pembelajaran abad 21 berdasarkan pengalaman para siswa. Ini kan Anda mau menggali makna pembelajaran IPS menurut pengalaman siswa. Nah, kalau Anda ingin mengeksplorasi makna pembelajaran berdasarkan pengalaman siswa, maka ini cocok untuk dilakukan penelitian dengan menggunakan metode fenomenologi. Selanjutnya, kalau Anda ingin
Mengetahui bagaimana pola interaksi guru siswa dalam pembelajaran IPS di SMPX yang dalam tanda kutip kita sudah tahu secara tradisional di abad 21 ini gurunya, nggak punya sarpras, siswanya bukunya kurang, bagaimana pola interaksinya untuk mencapai pembelajarannya. Maka Anda bisa memilih salah satu jenis metode misalnya dengan deskripsi kualitatif. Kemudian kalau Anda punya pertanyaan gini, bagaimana para guru IPS mengatasi keterbatasan sarpras IT untuk mengajarkan keterampilan abad 21 di SFPX misalnya? Maka Anda bisa mengambil pendekatan atau metode studi kasus. Karena ini sesuatu hal yang unik. Dalam keterbatasan mereka bisa mengatasi, mengajarkan keterampilan abad 21. Nah, itu studi kasus. Dia harus unik. Karena namanya juga bukan kasus kalau ada di mana-mana, namanya masalah. Kalau studi kasus itu harus mempunyai ciri khas, bahwa dia terjadi kasuistik ya, namanya juga kasus dan kasuistik. Tidak terjadi di semua tempat. Jadi kalau Anda ingin bertanya bagaimana para guru IPS di SMPX mengatasi keterbatasan sarpras yang berbau IT itu untuk mengajarkan keterampilan abad 21, gunakanlah metode studi kasus. Lalu jika Anda ingin mengetahui bagaimana sih perjalanan hidup para guru IPS di SMPX dalam memperjuangkan mutu pendidikan siswa di wilayah terpencil, bisa jadi itu Anda menggunakan metode narasi. Jadi kesimpulannya bahwa adik-adik, sebuah masalah itu bisa kita selesaikan dengan berbagai metode, tergantung dari apa tujuan penelitian Anda. Maka Anda harus yakin betul tujuan penelitian Anda itu apa. Nah, Anda tidak akan tahu tujuan penelitian kalau Anda sendiri tidak tahu apa masalahnya. Semoga Anda bisa menangkap bahwa masalah itu adalah jika sesuatu yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Jika sesuatu yang diidealkan tidak sesuai dengan fakta, maka itu masalah. Baiklah adik-adik, silahkan coba praktikan. Mungkin Anda bisa menggunakan ini namanya jembatan keledai kalau bagi saya. Ketika Anda sudah mengisi kolom-kolom ini, Anda bisa mulai belajar berlatih untuk menuliskannya dalam bentuk deskripsi atau narasi dalam bentuk introduction. Jadi kalau Anda sudah menulis dengan runtun poin-poin ini, insya Allah introduction Anda tidak akan loncat-loncat. Tulis saja dari awal kondisi ideal seperti apa, kondisi nyata seperti apa, masalahnya seperti apa. Lalu Anda bisa mengidentifikasi masalah, Anda bisa memilih fokus masalah dalam penelitian Anda. Tidak lupa juga saya sampaikan bahwa dalam setiap tulisan kita harus selalu mencantumkan tulisan siapapun yang kita kutip. Itu untuk memenuhi etika penelitian seorang peneliti. Nah, adik-adik, untuk kali ini cukup. Kita akan bertemu lagi dalam topik yang lain. Semoga adik-adik semua bisa memahami, bisa memulai, bisa membangkitkan semangat untuk melakukan penelitian. Dalam konteks ini, kita membahas penelitian kualitatif. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.